saya hanya akan membawakan 2 materi lagi. Ini bisnis model, revolusi bisnis model dengan nanti leadership yang terakhir. Tapi ini materinya cukup panjang. Saya sudah berusaha potong, nanti mungkin kalau nggak selesai, jelas memang ini kan akan setengah doang yang dikasih, tapi insya Allah setengah ini sudah cukup untuk, insya Allah untuk mentis pikiran Anda tentang model bisnis Anda ubah dalam bisnis Anda, gitu ya. Baik, bismillah. Nah, sekarang ini sebenarnya era digital, ya. Link, share, free. Oke, era digital. Saya nggak akan ngomong, saya ngomongnya pakai data aja. Oke, ini data. Ini data diambil dari wearesocial.com. Dia bekerja sama dengan Hootsuite. Oke, nah ini datanya, saya fokus ke tempat yang saya kotakin aja. Bahwa ini populasi di Indonesia sekarang kan ini kan 262 juta, 132 jutanya atau 51%-nya sudah menggunakan internet. Oke, 106 juta menggunakan sosial media. Ngeri ya? Ya, ini penduduk ya Facebookiah nih. Jamaah Facebookiah sudah, ya Facebookiah nggak sampai sekian, tapi ini mayoritas adalah Facebook. Dan aktif sosial media melalui mobile ya, aktif mobile sosial user. Jadi artinya dia pakai mobile sosial. 92 juta, dari 106, 92 pakainya mobile. Nah nanti Anda lihat trennya kemana. Baik, artinya apa? Online bukanlah tren lagi, tapi masa depan. Ini future. Kenaikannya sudah kelihatan banget. Ya, sebentar lagi sudah mungkin rata tuh ya. Siapa di sini yang masih tidak tahu, tidak pernah lihat namanya kaset tape? Kaset tape. Tape. Angkat tangan. Ya. Pernah lihat? Pernah ya, Mas Ian ya? Generasi tua berarti ya. Baik ya, saya lanjutkan. Nah, time spent with media ya. Anda perhatikan baik-baik. TV paling kanan nih. 23 menit. Paling banyak orang aktif di internet. Perhatikan baik-baik ya. Dan di sosial media, di internet via mobile, kalau kembali lagi via mobile 3 jam, 55 menit. Artinya nyaris 4 jam. Ini average loh. Bagi kita yang dalam ruangan ini mungkin lebih daripada itu. Bahkan surveinya, satu hari seseorang itu membuka 142 kali. Average. 142 kali buka HP-nya. Anda pernah itu enggak? Jangan-jangan ada lebih. Ya kan? Nah ini yang Anda perlu perhatikan. Ya. Jadi artinya orang sekarang sudah jarang nonton TV. Dia 3 jam 16. Artinya bisa jadi orang itu nonton, dia sambil bermain di internet, sambil berselancar, sambil kerja di internet, sambil ngebrowse, dia juga bermain HP, Mas Ian. Paham nggak? Jadi bisa double action begitu kan? Apalagi cewek kan, multitasking. Jadi sekarang, apakah masih visible kita iklan di TV? Kan begitu loh. Jika target pasar kita adalah netizen. Siapa di sini yang masih nonton TV setiap hari, angkat tangan? Masih nonton, angkat tangan? Angkat tangan? Nah kan, kelawan generasinya kan? Ketahuan generasinya. Baik, saya di hotel sudah berapa hari ini belum buka TV. Sekarang, tuh kan, angkat tangan semua itu, lihat tuh, lucu kan? Ini survei loh teman-teman, artinya apa? Ya, belum selesai nih ya. Oke, perhatikan baik-baik. Frekuensi of internet use, 77% every day, tiap hari. Artinya kita sudah nggak lepas dari namanya internet, benar nggak? Jadi jangan ngomong lagi masalah, Mas, aku buka rumah makan, terus apakah aku masih perlu buat website, Mas? Kan aku gak jualan di website rumah makannya. Ya, tapi orang nonton kamu itu di website, ngiklan di website, searching di website. Betul ya? Paling nggak sosial media, tapi nanti ada data-data yang menarik lainnya. Ya. Jadi lebih banyak menghabiskan waktu di internet dibandingkan di TV, betul? Ya, artinya ini maksudnya TV konven. Kalau net TV sudah pakai internet kan? Dia makanya net TV itu pinter. Dia setiap kali habis siaran-siaran gitu diposting ke tempat Facebook, diposting ke tempat YouTube. Ya, jadi kita bisa nonton di mana-mana. Nah, ini saya garis silang. Anda perhatikan baik-baik. Ini data ini nggak boleh ketahuan Fikri nih. Karena persentasi orang buka email sekarang cuma 14%. Dan itu paling banyak menggunakan smartphone cuma 14%. Sisanya komputer 7% dan tablet 1%. Yang
mengiyakan hal ini, yang jarang buka email lagi angkat tangan. Yang jarang buka email lagi angkat tangan. Jarang buka email, oke? Baik. Saya juga jarang buka email. Termasuk jarang. Atau frekuensinya ya, tidak setiap hari buka email, angkat tangan. Nah, besar kan itu kan? Soalnya kalau ngomong jarang itu kan tidak spesifik ya. Kalau tidak setiap hari spesifik. Perhatikan baik-baik. 62% terbanyak melalui sosial media, betul? Dan mobile. Via komputernya 16%. Artinya apa? Kalau Anda mau ngiklan besok-besok, bidiknya itu, behaviornya adalah mobile. Yang di desktop kalau perlu dinonaktifkan. Kan ada kan? Ya, tampilan di desktop, tampilan di mobile. Nah, yang tampilan di desktopnya dinonaktifkan. Kalau perlu seperti itu. Oke ya, perhatikan baik-baik. Ya, ini sudah ya, nah ini orang searching, ya, use search engine 32%. Artinya apa? Tidak selalu membeli itu searching. Ini orang seringkali kan gini, Mas, aku jual barang, ini kan bisa di-searching di internet, Mas. Orang searching. Nah, Anda harus tahu nanti nih, kecenderungannya apa? Yang sebenarnya recommendation. Referral. Jadi orang udah percaya sama seorang, tinggal beli-beli aja. Nggak searching lagi, ini harganya berapa? Apple Pie-nya Bu, dia berapa ya harganya? Nggak searching gitu, beli-beli aja. Perhatikan baik-baik ya datanya ya. Nah ini musik ya, musik, terus ini kan product information. Oke lanjut ya, kecil banget kan. Spot promosi yang paling potensial adalah sosial media yang dibuka di HP atau smartphone. Paham ya? Nanti kalau pas bidik nanti harus spesifik banget. Oke, data nih ya. Facebook usage analysis, khusus nih usage. Dan ini Anda tahu ini Indonesia loh. Ini khusus Indonesia loh. Saya bukan worldwide loh ya. Ini Indonesia ya. Nah, perhatikan ya. Ini Facebookiah jamaahnya 106 juta termasuk akun cloningan pastinya kan. Pakai akun cloningan angkat tangan. Oh sedikit kan, nggak banyak kan, 20% aja. 10% ya, 10%. Ya nggak banyak. Saya nggak pakai akun cloningan. Ya. 5 angkat tangan. Oh itu tuh yang belakang itu kurang ajar tuh. Pak Lurah termasuk Pak Lurah? Oh enggak ya, enggak termasuk ya. Baik ya, baik ya. Percentage Facebook user accessing via mobile. Jadi yang mengakses Facebook via mobile, 87% akses via mobile. Ngerti ya? Balik lagi kan, bener kan? Ya. Nah ini penting banget ya. Yang pakai setiap hari 41%, cewek 42%, cowok 58%, hampir sama lah. Ya, oke ya. Nah cowok mungkin lebih banyak. Yang akun cloningan yang cantik-cantik gitu kan. Ada yang di-add sama si Juni juga tuh. Juni lagi di-add ya. Kemarin siapa tuh yang di screenshot gitu kan ya. Di-add ternyata yang di-add akun cloningan lagi kan. Pas cantik gitu kan. Orang yang kalau cantik itu malah saya malah ragu-ragu. Tak searching dulu, tak cek duluan kan. Ini cukup true kan gitu kan. Oke ya. Apalagi kalau Anda mungkin wajahnya pas-pasan kan. Terus di-add sama cewek cantik. Anda harus berpikir, tidak mungkin nih, mustahil. Harus berpikir itu. Oke ya, jadi Facebook nih, ada yang bilang gini, Mas, Facebook tuh masih bagus ya Mas. Facebook ini sekarang alat tercanggih untuk ngiklan dengan komplit demografis, geografis, psikografis, behaviornya sekarang tajam banget. Sekarang udah nyampe yang disebut namanya platinum holder sudah ada. Jadi orang yang punya kartu kredit platinum, sampai penghasilan sudah ada. Luar biasa sekarang Facebook nih, ya mengerikan deh. Naik mobil sudah ada. Ini saya ambil yang gede aja. Ini kan profilnya Facebook, kalau mau ngambil tiga begini kan, dari 13 sampai 17, ya ini juga masuk. Tapi saya bilang profilnya diambil yang tengah aja, yang paling gede aja. Kalau saya bilang namanya Pareto, ambil Paretonya. Paretonya apa? Usia 18 sampai 34 tahun. Siapa yang usia 18 sampai 34 tahun, angkat tangan? Siapa yang usia 18 sampai 34 tahun dan menggunakan Facebook, angkat tangan? Loh kan? Berarti valid ya? Valid. Baik. Nah, fokus berarti kalau bidikan target pasar Anda via Facebook 18 sampai 34 tahun. Oke ya, baik saya lanjutkan. Cuman kan daya belinya berbeda. Di usia produktifnya target Facebook 18 sampai 34 tahun. Baik, ini yang menarik nih. Most active social media platforms, ternyata bukan Facebook. Sebelumnya Facebook, di dunia masih Facebook. Dilewati sekarang sama YouTube. Tahu nggak artinya apa? Era video. Tahu nih, era video. Ya,
Kalau saya sering bilang gini, screeningnya via video. Saya buat video, ada orang bilang gini, Mas, tapi kan nanti yang bisa buka video orang-orang tertentu aja. Nggak apa-apa, tak buat screening yang bisa buka video, yang mampu bayar pulsa. Pulsa artinya dia mampu beli tempatku. Selesai, tak? Paham nggak saya maksud? Jadi itu buat saya, screening iklan seperti itu aja. Oke ya. Nah, perhatikan, tapi presentasinya masih kecil kan, ya. Yang nonton setiap hari 11%. Nonton seminggu ya 22%, masih di sini kan. Tapi oke lah ya, paling enggak siapa di sini yang tiap hari nonton video baik YouTube ataupun Facebook, angkat tangan. Di sini yang pakai Instagram, angkat tangan. Siapa di sini yang pakai Instagram terus yang dibuka pertama kali yang bagian Insta Story, angkat tangan. Ya, ini saya survei loh. Gak sengaja juga saya kan memang sosial media geek ya, saya ngamatin beneran, saya pakai beneran. Saya harus merasakan kecanduan untuk membuat suatu algoritma sosial media. Makanya sampai saya mengatakan Instagram pada saat kemarin-kemarin, ya Instagram membuat kesalahan-kesalahan algoritma. Antara lain tidak bisa like, nggak bisa di love. Sekarang bisa love kan? Saya bilang juga yang kedua tidak bisa reply. Sekarang di reply kan? Satu lagi Facebook, Instagram yang belum, yang nanti sebentar lagi akan, yakin akan. Dan saya bilang ini adalah kelemahan algoritma. Dia nggak bisa share. Ya, harusnya dia bisa share. Kan share-nya sekarang cuma untuk tertentu. Instagram nggak bisa share. Repost. Sebentar gini loh, sebentar, dengerin dulu. Saya tahu, saya nggak gaptek tahu, ya harus download aplikasi repost. Ngerti nggak? Masih kan nggak kata-kata saya? Ya, kelemahan, ketidakmerataan celah bagi kompetitor untuk masuk. Betul lah? Kelemahan fungsi atau fitur ya di dalam Instagram itu menjadi celah bagi third party untuk membuat repost itu, benar nggak? Harusnya repost ini bisa dipakai di dalam kan, ya nggak? Tapi belum dilakukan sama Instagram. Kita cek nanti sebentar lagi Instagram akan main sana. Ini ngamatin dari situ ya teman-teman ya. Baik, kesimpulannya apa? Tren iklan sekarang berbasis video. Dan Facebook sendiri, kalau iklannya, kalau saya nggak tahu sekarang sudah katanya sudah nggak seberapa ketat kan, cuman coverage-nya aja berkurang. Kalau dia, dulu Facebook kalau iklan ada teksnya di atas 20%, nggak mau dia. Longgar kan, tapi yang jelas kalau video, mau Anda kasih teks, kasih apapun itu, bisa. Kalau Anda mau jualin orang, Anda pakai video, itu sebenarnya enak. Kecuali yang Anda mainnya itu loh, mainnya kecuali apa? AdSense atau main CPA. Nah, CPA kan cost per action atau apa itu lain perkara. Memang itu buat mancing-mancing orang untuk ngeklik. Kadang nggak ada videonya. Buat penasaran, itu teman-teman yang main jorok-jorok tuh biasanya main kayak gitu kan. Main adult gitu ya. Oke ya. Baik, saya lanjutkan. E-commerce activities in the past 30 days from January. Ya, saya nggak lihat sebelah sini, saya lihat yang saya kotakin aja biar Anda cepet-cepetan aja. Ya, made an online purchase via laptop or desktop computer. Jadi yang membeli via laptop sama desktop masih berimbang dengan via mobile. Tadinya gedean desktop kan. Paling besar itu pada saat jam kerja. Lucu nggak? Dan diakses via tempat kerja. Serius. Jadi orang beli online kebanyakan masih jam kerja. Tapi sekarang sudah mulai berimbang ya, mobilenya sudah mulai hampir sama. Oke, trennya kembali lagi ke mobile. Artinya apa? Pastikan punya Anda mobile friendly. Jadi kalau Anda harus tahu ya, bedanya mobile friendly sama namanya mobile application. Orang sekali buru-buru bilang gini, Mas C, kenapa kok di bisnis kok kita nggak punya aplikasi masing-masing? Ya tokoku pengen punya aplikasi sendiri. Ya siapa yang mau buka install aplikasi terus beli suatu produk ke tempatmu? Ya, nah kita harus bicara masalah based on research kan? Ya, researchnya ternyata mereka tidak aplikasi, tapi melalui mobile browser. Ingat, tidak loh. Aplikasi harus download, mobile browser langsung klik gitu kan. Makanya Anda yang masih websitenya belum mobile friendly, sudah harus berubah ke Yuk Bisnis.
Oke ya, lanjut ya. E-commerce revenue, ya. E-commerce revenue-nya berapa? 5,6 miliar, ya miliar US dollar, ya. Artinya berapa tuh? 56 kira-kira kalau 10.000 ya, 56 triliun. Ya, betul ya? 56 triliun. Ini kira-kira di angka sekitar ya kurang dari 2% dari total belanja retail online di Indonesia. Total belanja retail online di Indonesia kira-kira ya sekitar 350 miliar US dollar per tahun. Bukan online ya, total belanja retail di Indonesia per tahun 350 miliar. Jadi ini sekitar kurang dari 2%. Paham ya sahabat ya? Oke. Yang perlu diperhatikan ini memang angkanya 9%. Angka di ini 9% ya. Dari total populasi tapi, total populasi, bukan dari total belanja retail. Nah, angka sebelumnya, kira-kira 3 tahunnya lalu, itu masih di angka 3,5 miliar US dollar. Jadi pertumbuhannya itu antara 1% per tahun. Belanja retail online. Artinya gini loh, memang Lazada sudah menyerbu kita, Zalora sudah menyerbu kita, tapi masih di angka 2% kok semuanya itu. Paham ya? Dan growth-nya masih 20-40% per tahun. Kesempatan sebetulnya untuk merebut pasar. Ya, tinggal tergantung kita terlena enggak, tapi jangan kita terlena. Makanya kita harus menyusun strategi kan. Baik ya. Nah, resumenya ini saya nanti akan berikan kepada Anda linknya supaya Anda bisa download ratusan slide itu ya dan Anda baca sendiri. Tapi mau resumenya saya ada yang resume yang sudah saya terjemahkan, nanti Ayu sudah terjemahkan, saya akan kasih linknya kepada Anda. Ya. Baik. Resumenya, online bukanlah tren tapi masa depan. Internet mengalahkan TV. Sosial media adalah spot promosi paling potensial, apalagi di mobile. Facebook masih menjadi alat iklan tercanggih. Produktif target pasar di Facebook adalah 18-34 tahun. Video adalah tren beriklan. Retail online di Indonesia masih di bawah 2%, tapi potensi pertumbuhannya 20-40% per tahun. Oke. Terus apa yang harus dilakukan? Nah, saya akan berbicara 4 duluan yang biar mudah bagi Anda untuk mengingat. Oke, kalau bicara masalah revolusi bisnis model sebetulnya banyak, nanti di prosesnya lebih banyak. Tapi saya akan mulai dari 4, karena 4 ini dari pemasarannya duluan. Dari apa itu produknya? Ya, dari produknya Anda sudah harus berpikir bahwa produk itu sebisa mungkin didigitalkan atau dibuat unit satuan digitalnya. Anda tahu namanya Groupon kan? Ya, dia menjual namanya kupon makan, betul lah? Nah, berarti bisa dong beli makanan, tapi bayar via online. Paham ya? Saya kemarin pas facial sebelum datang kemari, facial setelah setahun nggak facial, ya. Facial ya bukan Faisal ya. Facial di NHK, ya. Saya bilang sama Dokter Ika dari NHK, saya bilang, Dok, saya bilang, iya Mas, tapi ini kan gimana ya caranya ngonline kan kayak gini klinik gini Mas? Oh bisa banget Dok. Ya, ini kan saya perhatikan tempat dokter ada jam-jam yang kosong. Harusnya dokter jualan spot jam kosong ini seperti kayak jualan kursi di, tahu nggak? Ada datang ke assessment kan? Ya, kosong-kosong. Nah, jadi Anda buatin hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis tanggalnya berapa, jamnya yang masih isi berapa, ya, yang kosong berapa, gitu kan? Ada slotnya kan? Sekali facial misalkan 2 jam treatment. Duluan ini. Ya, dia makan waktu 3 jam, yang kosong mana? Ya, yang kosong ini dibeli jam kosongnya, ngerti gak? Dibeli jam kosongnya dan dia bayar duluan treatmentnya itu di situ. Jadi nanti datang tinggal treatment. Kalau seandainya tidak, nanti mungkin dihanguskan berapa puluh persen. Seperti kayak inilah, seperti kita mau naik apa namanya pesawat kan begitu ya. Nah kalau mau di cancel, hangusnya berapa persen. Bisa di online kan. Jadi dibuat unit satuan online-nya. Oke ya, pikirkan nanti itu ya. Agar bisa diorder online. Promosi, bidik pasar netizen melalui sosial media, web, sosial chat. Sosial chat itu apa? Tahu nggak? Ya, Line, BBM, ya, WA, Telegram, dan lain-lain. Ya, terutama via smartphone. Pricing mencari solusi biaya murah, bahkan gratis. Dikonsumsi oleh
masyarakat luas. Atau yang lebih lebar, lebih banyak. Place sebisa mungkin bisa dikirimkan online produknya supaya place-nya borderless. Itu sebisa mungkin bisa dikirimkan secara online. Maksud kirimkan online itu dipaketin gitu loh. Atau digojekin gitu loh. Sekarang kan, paham ya? Oke ya. Nah, ini saya sedikit kasih rancangan buat Anda. Ya. Ini saya mengatakan, tapi ini setidaknya berikan gambaran. Inilah gambaran suatu alur bisnis. Perusahaan kita, ya, menempatkan konsumen dalam bentuk produk. Atau kalau dalam bisnis model generation, sebenarnya value proposition. Oke ya? Nah, kita membutuhkan saluran distribusi kan, channel distribution. Ya, channel distribution saya jadikan satu dengan channel promotion. Sekarang, trennya itu mendistribusikan sekaligus mempromosikan. Ingat kata-kata saya. D sama dengan P. Ya, ini saya buat di tempatnya Bukalang Solaris, itu D sama dengan P. Itu penelitian saya tentang sekarang itu juga memasarkan. Itu yang trennya di situ. Dan low budget, high impact. Oke, lengkapnya seperti ini. Ya. Nah, jadi kita support ke tempatnya konsumen memberikan benefit. Betul? Kalau ke tempatnya distributor memberikan insentif. Distributor ke sana memberikan benefit, tapi kita nggak sendirian. Kompetitor memberikan other benefit kan begitu kan ya. Jadi memberikan solusi yang lain. Ya, benefit yang lain. Substitute itu gini. Substitusi itu produk yang tidak head to head sama kita. Kalau pisang, keripik pisang itu adalah kompetitornya. Tapi substitute-nya itu bisa jadi makan gini, bisa jadi memakan porsi kita juga. Ya, contohnya begini. Saya misalkan pada saat mau beli Zanana. Zanana itu dipajang bersampingan dengan namanya Citos. Paham ya? Nah, Citos ini menggoda saya karena ada varian yang baru. Ya, Citos meskipun tidak keripik pisang, dia keripik kentang ya, tapi dia menjadi produk substitute alias indirect ya, competition sama kita, indirect competitor sama kita. Nah, ada lagi yang sebenarnya produk pasangan. Kalau makan Zanana, enaknya sambil minum, sambil makan mochi macho, contoh begitu. Itu produk pasangan. Ya, kenapa kok perlunya produk pasangan? Supaya kita mengerti nanti tempat-tempat kita numpang promosi di mana. Tempat-tempat kita menaruh produk kita dari mana. Kira-kira Zanana ini cocoknya buat apa aja. Ya, misalkan kalau sambil makan keripik, sambil makan apa namanya, sambil makan mochi macho, paling enak dikasih Zanana. Kalau sambil nonton di Axis1, sambil nyemil Zanana. Berarti Zanana harus ada di Axis1. Orang menggunakan Zanana juga untuk oleh-oleh. Karena di tempat yang lain mungkin belum merata. Jadi di Zanana juga harus ada di situ. Ya, produk pasangan yang lain bisa jadi juga travel. Travel, pas mau pergi daripada nganggur, nyemil. Orang sekarang itu terlalu hyperaktif karena biasa kaki-kaki gini, pas nggak ada kaki-kaki dia akan biasa ngemil. Cek deh behaviornya. Anak saya perhatikan, anak kecil terutama itu. Begitu nggak megang gadget, tangannya guatal banget. Dikasih makanan baru berhenti. Kalau nggak ribut dia, nggak ada kerjaan, bosen di mobil, kasih makanan berhenti dia. Ya, nggak ngomel dia. Iya nggak? Nah, itu makanya cemilan tuh ya, luar biasa tuh kan. Baik ya, saya lanjutkan. Ini kita harus ngerti consumer behavior-nya bagaimana ya. Nah, di atas perusahaan ada namanya investor, di sampingnya ada namanya kontraktor yang memberikan support. Oke, ini kurang lebih gambarannya ya. Nanti kita akan bahas sedikit demi sedikit ya, mungkin nggak semuanya. Contoh nih Zanana. Ya, dia juga punya distributor dan promotor. Ada produk substitute, ada kompetitor, ada produk pasangan. Substitute-nya Citatos, Mr. P, terus Suseno sama Aneka ya, sekarang ini ya. Mr. Monkey masih ada nggak? Masih ada? Ya, gitu kan. Nah, jadi kelihatan kan. Nah, jadi Suseno sama Aneka adalah kompetitornya Zanana. Oke, target pasarnya contoh misalkan netizen wanita. Pasangannya adalah Axis1 sama Teh Botol Sosro, misalnya begitu. Ya, jadi nanti apa yang bisa dilakukan sama Gazan? Co-branding.
kerjasama, co-branding dengan mereka, kalau promosi barengan. Ya, jadi nanti kalau makan keripik pisang Suseno itu, Suseno, Janana, enaknya sambil minum sosro. Atau kalau ingat sosro, ingat, nah contoh begitu ya. Distribusinya melalui reseller dan retail store. Ya, kontraktornya tukang goreng sama tukang kemasan, misalnya begitu contohnya. Ya, baik, ini saya lewatkan. Nah, revolusi produk ini contohnya. Kalau bicara masalah revolusi kan ada 4 kan, yang paling inti. Ini sebenarnya ada nanti di bagian proses juga ada revolusinya. Tapi saya bicara 4 duluan, di bagian pemasarannya duluan. Produknya direvolusi dengan mengubah bentuknya. Ini ada survei yang menarik nih. Ya. Jadi ini survei di Kamboja, ya. Cuma pakai bahasa Inggris, belum saya terjemahkan bahasa Indonesianya. Tapi gampang kok bahasa Inggris. When I first moved to Cambodia, I lived in a rural village, and it took a little bit of time before people got used to this sort of foreigner wandering around. Initially, I was here to search for a remedy to a problem, anemia, caused by a lack of iron in the blood. It causes dizziness and weakness. It breeds complacency and lethargy. Kids can't concentrate in school. It also causes premature births and problems during pregnancy for women. Nearly 2 out of 3 children are anemic. But this piece of metal has the power to stop it all. My challenge was to find a way to supplement the typical Cambodian diet of fish and rice. I knew that iron pills and other iron treatments weren't really affordable by many people in the villages. In my search, I found that cooking in a cast iron pot can release iron into the food, and that iron is then absorbed in the diet. But I realized that most Cambodian women use aluminum pots because they're cheaper and lighter. And then I got to thinking, I could get them to put this chunk of iron in their pot. It would be a simple, cheap, and accessible treatment that even the remote villagers could use. But my simple solution had one big problem. I found that the women were hesitant to add this sort of ugly piece of iron into their pots. I found that the iron blocks came in very useful, but just not in the pots. And so I realized I had to dig a little bit deeper. I searched for everything. I looked at sayings and beliefs. I looked at rituals, anything that would give me a better understanding of Cambodian culture. And then I landed this, a symbol of good luck. I think I was a little bit shocked when I found out how positive the findings were. In the test areas, anemia has pretty much disappeared altogether, which is absolutely astounding. It was far exceeded what we had expected. We're hoping that this little fish holds the key to treating anemia across the region and beyond. It's definitely one lucky fish. Lucky iron fish, bagus ya. Ini kan dia itu kan kepingin menghilangkan anemia di tempatnya Kamboja sana kan. Terus dengan cara memasukkan besi pada saat memasak. Cuman orang sana nolak, malah dipakai buat ganjel. Ya, terus dia searching nih, ya kira-kira bentuk apa sih yang mereka suka? Ikan, simbol keberuntungan. Nah kasih tahu nih, kamu kalau masak pakai ini kamu beruntungan begitu loh. Ya, dengan mengubah bentuk, ya mengubah hasil. Paham ya? Nah ini yang juga saya tuliskan di buku Buka Langsung Laris kan, bentuk yang pertama diambil. Ya kadang produk Anda sudah enak, cuman bentuknya mungkin belum tentu enak. Oke, contoh yang lain nih, ini contoh kasus yang menarik juga. Tahu Hafiz Dal? Perusahaannya itu sudah lama sebetulnya. Jualan itu loh, Al-Qalam tuh loh, Quran tuh kan, yang baca-baca begitu kan. Cuman orang nggak mau dengerin. Siapa yang beli yang Quran-Quran yang baca begitu? Angkat tangan. Sedikit aja kan. Tapi yang punya Hafiz Dal di sini siapa angkat tangan? Kayak yang punya anak lah ya. Saya kebetulan diberi sama Bu Dea, sama Levi dibeli bersamaan. Ya, dikasih 2, satunya saya berikan Mas Ugo. Ya, dan yang luar biasa, ya, ini jadi boneka yang itu terus bisa langsung kan dikasih program sama dia, bisa langsung
bunyi di situ, dan bunyinya nyaman banget, di telinga nggak sakit. Terus karena bentuknya memang boneka, jadi anak saya mau dengerin. Karena anak saya dengerin, istri saya ikut dengerin. Jadi istri saya ikut ngaji di situ juga tuh. Kisah-kisah Nabi dan seterusnya. Jadi ngikut. Terus bisa diupdate sekarang melalui atau smartphone. Ya, via Bluetooth, ya. Suaranya kecil. Ya kayak gini bentuknya. Ayo belajar sambil bermain, supaya kita tambah pintar dan disayang Allah serta Rasulullah. Ini tutorialnya sih. Bentuknya seperti ini. Ada Bluetooth-nya. Bluetooth. Jadi pada dasarnya dia mendistribusikan apa sih? Agama kan, ilmu kan, tapi menyenangkan gitu loh. Paham ya? Nah, jadi kalau Anda misalkan dakwah terus nggak nyampe, how to deliver-nya harus dipikirkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, bisa gitu tuh. Kisah Nabi juga. Ya, kecilin dikit. Nah, ini cuman buat saya, ada satu kekurangan Hafizul ini. Dia barrier to entry-nya tebel. Yang punya anak siapa angkat tangan? Yang kepengin beli ini siapa angkat tangan? Kepengin tok aja. Angkat tangan. Ya, boleh. Kalau 1 juta, siapa yang mau beli? Nah, sedikit kan? Kalau 300.000 siapa yang mau beli? Nah, kalau saya jual murah. Karena itu saluran distribusi. Setelah itu yang saya kasih apa? Yang ini perubahan bisnis model ya. Jadi saluran distribusi diringankan barriernya supaya terdistribusi dahulu. Kemudian nanti kalau dia mau update loh, konten-kontennya, baru dia downloadnya, itu kena biaya. Nah ini Hafizul ini jeleknya apa? Salahnya nih buat saya. Hafizul ini 1 juta di depan, setelah itu bebas untuk mendownload semua yang lain-lain. Salah. Sana 1 juta adalah barrier to entry-nya. Paham ya? Harusnya dia monetize berikutnya nanti. Supaya saluran distribusinya kebuka. Paham nggak teman-teman? Paham ya? Jadi ini biar mindsetnya biar tahu nanti. Oke ya, lanjut. Revolusi jasa ke produk. Mungkin Anda pernah nonton ini kan, saya sudah pernah upload. Ya. Selama ini, teman-teman yang kerja di konveksi, yang punya usaha bisnis konveksi, yang punya bisnis percetakan, Anda biasanya nunggu order nggak? Nah, jangan nunggu order, tapi ciptakan order itu. Sama-sama punya konveksi yang membuat bantal ya. Nah, tapi bedanya mereka apa? Mereka tidak menunggu orderan, tapi mereka menciptakan orderan. Sama-sama punya percetakan. Betul? Sama-sama punya percetakan, mereka memilih membuat orderan, membuat produk, membuat desain sendiri. Ya, tapi tentu aja desainnya tidak harus dari mereka sendiri kan. Mereka memilih itu dan kemudian menjual. Daripada menunggu orderan datang dan kemudian banting-bantingan harga berdasarkan meteran saja ya. Coba kita lihat nih harganya berapaan sih nih. Selina Jones 125.000 rupiah. Kawan generasi. Mungkin kalau pesen harganya cuma sekitar 40 ribuan mungkin ya. Nah kembali lagi, jangan menunggu orderan datang, tapi ciptakanlah orderan. Tentu nggak harus Anda memiliki toko seperti itu. Sekarang di online kan saja, benar nggak? Jadi tinggal dibuat desainnya, terus diupload desainnya. Dan datang, kita yang menciptakan orderan itu. Baik. Baik ya, saya lanjut. Revolusi jasa mengubah fisik menjadi digital. Di sini siapa yang bisnisnya di pendidikan, angkat tangan. Pendidikan, ya.
Nah ini yang sering ditanyakan sama kawan-kawan, kalau aku bimbingan belajar bagaimana mas? Ya kan? Nah ini bisnis model yang mirip, yang cocok. Udemy. An amazing education is a must, but going to classes and listening to boring teachers can be very painful and expensive. Luckily, we have the internet, but it is so hard to find courses that are high quality, cheap, and easily accessible. Not anymore, thanks to Udemy. Udemy is the online academy for you. At Udemy, you can find hundreds of great courses from world-class instructors, like how to create awesome demo videos cheaply, how to program in Python, Ruby, or HTML, how to start your own company, even how to wiggle your feet to the rhythm of salsa. But what if you want to teach others what you know? No problem. Udemy makes it super easy to create your own course in a few steps. Just create an account for free, give your course a name, upload all your content in any format, video, audio, PowerPoint, Word, PDF, publish it, and voila, it's now accessible to anyone, at any time, all over the world. You can even set a price for your course so you can make some money. Learn anything, teach anything at Udemy, the Academy of You. Oke ya, sekalian dikit. Nah, jadi Udemy ini tempat kursus sekarang ini yang termasuk terbesar di dunia, ya tanpa memiliki fisik tempat kursus, kan begitu. Dan yang lucunya lagi, dia sendiri tidak perlu membuat kontennya, karena konsep dengan marketplace, ya orang upload konten, dijualin di situ, ya orang beli konten via situ. Paham ya? Jadi tampilan Udemy kira-kira seperti ini contoh kursusnya. Dari kursus yang sifatnya teknis, termasuk yang tadi itu yang dia bilang salsa aja sudah ada. Di sana kan fotografi ada, ya. Ini sales video creation hacking ada, kan. Seperti gini, kalau diklik nanti keluar video-videonya, dan dia sudah ada kurikulumnya seperti ini. Ada yang nanti ada testing-testingnya juga ada juga. Yang ngerjain tesnya ada juga. Sedikit, cuman berapa ini, di bawah 10 menit rata-rata, ya. Kenapa? Karena kalau terlalu lama, biasanya orang juga bosen kan, begitu kan. Ya, mengonlinekan. Baik, mendigitalkan jasa. Bahas sedikit ya. Menjadikan konten dalam bentuk video plus panduan. Kasih landing page. Kita bisa buat nggak seperti itu? Bisa. Siapa yang bilang nggak bisa? Ya, Anda pakai WordPress sudah bisa pakai seperti itu. Kan kalau seperti kayak Om Fahmi segala itu pakainya simpelnya pakai Line kan? Ya, pakai Line. Jadi materi Line itu lebih enak buat belajar dibandingkan Telegram. Karena ada notes-nya. Jadi notes-nya bisa diurutin tuh. Lesson pertama, catatan ini, ya, tonton. Lesson kedua, catatan ini, ya, kasih link YouTube-nya. Lesson ketiga, evaluasi. Kerjakan ini, gini. Pakai Google Drive atau Google apa, terserah. Ya, buat, dan seterusnya. Nanti baru pembahasannya di bawah-bawahnya, chattingannya. Luar biasa, udah bisa dipakai. Facebook Group juga bisa, cuman buat saya Line lebih pas. Nah, jadi produk digital lebih ramping dan efisien. Secara price dia juga menekan. Kenapa? Yang biasanya harus mendatangkan secara fisik seperti ini, nggak perlu datang lagi. Dan lagian apa? Kasihan dong. Saya waktu itu pernah ngomong sama Mas Lukman SOP kan, saya bilang gini, Mas, tak perhatiin sampean ya, ngomong ya sudah pakai power gitu kan, kasih workshop 2 hari terus. Sakit tak gitu ini. Ya, saya juga ngomong sama Mas Jamil gitu juga. Oh, enggak loro, masih sakit tenggorokannya gitu kan. Saya aja gini aja sudah kapok-kapok. Benar? Saya kenapa nih direkam? Karena saya memang berbaginya seneng, cuman masalah tenggorokan saya itu ya yang senep gitu loh. Ini udah bengkak soalnya. Ya, jadi saya udah 2 hari ini nggak boleh minum kopi karena apa? Kalau saya minum kopi tambah bengkak. Ngerti ya? Nah, dikarenakan itu, saya kepingin digitalkan aja gitu loh. Nanti kita buatin landingnya, kita buatin panduannya, kita buatin slide untuk downloadnya, teman-teman download, teman-teman silakan mengajarkan sendiri gitu loh, sama kawan-kawan yang lain. Kan enak. Oke? Nah, jadi price-nya bisa ditekan, place-nya di dunia maya, bisa belajar kapan saja. Cuman gini, kembali lagi kalau bisa belajar itu pakai adab gitu ya. Jangan nanti belajar sambil di kamar mandi. Soalnya saya juga begitu. Kadang-kadang ini istighfar nih saya kan. Seneng dengerin ceramahnya Agim. Pas sambil mandi gitu kan. Bener pas kemarin saya ke tempatnya guru saya, ya dia ditegur gitu. Nah sekarang orang belajar tuh gak pakai adab.
ya kan, dengerin ceramah sambil OT-OT. Loh ini bukan OT-OT, wis bugil beneran saya kan. Ya baru astagfirullahaladzim, besok jangan begitu ya. Oke ya, sambil makan. Oke, lanjut. Nah, promosinya sekarang itu via sosial media. Kenapa? Karena ada fitur share. Nah, sesuatu yang kalau fitur share-nya nggak ada, itu yang paling berat, kan? Jadi makanya kalau saya mengatakan yang kurang sama share, harusnya share. Ya. Ya. Nah, kalau Anda tidak, mungkin begini, Mas, aku mau transisi tapi nggak mau frontal. Bagaimana, Mas? Anda bisa nyontoh Wall Street. Jadi Wall Street ini smart banget. Anda belajar di Wall Street, ya, Anda tidak akan langsung bertemu dengan para tutornya, atau langsung masuk kelas bersamaan. Kita biasanya, saya tanya nih, yang punya kesamaan sama saya enggak? Ikut kursus bahasa Inggris. Terutama yang pertama kali, yang belum pernah ikut kursus bahasa Inggris, atau sekarang misalkan kepengen ikut kursus bahasa Inggris, yang punya keraguan atau punya rasa malu, canggung, bahasa Inggris siapa angkat tangan? Ya, baik. Jadi kan kita malunya kenapa? Nanti ketahuan bahasa Inggrisnya jelek. Iya enggak? Pas ngomong. Iya. Nah, si Wall Street ini bagusnya dia menengahi dengan apa? Dia pakai namanya multimedia. Dia sebut namanya multimedia. Padahal sebenarnya multimedia itu solusi yang mereduce ongkos. Perhatikan baik-baik ya. Multimedia mereduce ongkos tutor. Jadi nonton begini, terus dengerin, ya. Habis dengerin, listening. Habis itu pronunciation, diulangin, ya. Dia harus speaking. Dia ngomong direkam. Terus suruh dengerin omongannya dia sendiri. Tahu nggak? Menghemat banget ya? Menghemat banget. Dia ngomong itu multimedia. Nanti kalau sudah oke, baru disubmit ke tempat gurunya. Sekarang gurunya siapa? Yang akan ngecek pronunciation-nya dia bagus atau enggak? Google. Ya kan? Ya enggak? Kan tinggal Google Translate kan? Ya dari percakapan ke tempat tulisan. Kalau tulisannya dibuat algoritmanya benar atau salah, ya kalau salah nggak cocok berarti salah sekian. Kan begitu. Simpel kan? Iya enggak? Ini belum terjadi di Wall Street sih, cuman pemikiran saya aja. Ya. Sudah ada? Yang enggak, maksudnya programnya, setahu saya belum ada. Ya. Harusnya logikanya sudah bisa. Ya, coba kita nonton The Wall Street. Hi, my name is Hiệp. I'm a 23 years old Vietnamese computer engineer. I've always believed that being fluent in English will considerably boost my career, but I was struggling to improve my speaking skill. That's why I started learning with Wall Street English. When I first walked through the doors, I discovered that Wall Street English is more than an English school. It's a 100% English community, surrounded by people trying their best to speak English well. I felt more comfortable and confident practicing the language. The teaching method at Wall Street English is very different from what I was used to. Like how a baby learns his mother tongue. You practice your listening skill before you practice your speaking skill. And only then, you learn reading and writing. And it's all natural and simple. The journey begins with interactive lessons, in which you practice using real-life situations, repeating what you heard, improving your vocabulary and your communication skill naturally. And you will reinforce what you've learned with the digital books. You will have to encounter classmates. The small class size with only 4 students will help you interact better with teacher and other students. You get more attention from the certified native English teachers. They will help you review your lessons and improve your pronunciation while motivating you to achieve your goals. Book a complimentary class and choose a theme that fits your need. It's an open environment where you can discuss the topics you're interested in and fit your goals. Lastly, Wall Street English doesn't only help you improve your speaking skill, but also your social skill. Of 15 students, the social club is the perfect place to practice speaking English while having fun and a good way to open your network. With Wall Street English, I get confidence in using English in my everyday life. Thanks to that, I got a scholarship to study in Taiwan and pursue my dream career.
Like me, many people have achieved their goals by studying Wall Street English. Be patient, be consistent, and you reach the goal. So, are you ready to speak English fluently and confidently? Ya. Keren ya. Dia cas lebih mahal, nggak ada tutor. Atau yang les tutor, tutornya cuma sedikit. Suruh ngadep komputer, suruh dengerin, suruh ngulangin, suruh rekam. Suruh dengerin lagi, suruh nilai, baru submit. Suruh baca e-book ya, untuk belajar. Keren ya. Tidak dia turunkan harganya loh, tapi dia naikkan harganya. Tapi dia ngerti psikologinya gitu loh. Bahwa kebanyakan dari kita ini sungkan gitu kan, kalau begitu mau ngomong langsung di kelas, gitu kan, ngomong apa gitu loh. Yang satu udah lancar, kita tambah deg-degan gitu, mukanya merah. Nanti pas begitu tunjuk gitu kan, wah, ya, saya berpikir nih, sebenarnya YA itu kan, ini setelah nanti direkam semuanya, saya sebenarnya nggak mau YA saya isi lagi, jadi saya suruh dengerin. Nanti mentornya baru ketemu. Jadi tenggorokan saya juga hemat. Iya enggak? Saya pernah tanya suatu saat tanya kepada murid saya begini. Dengerin KW2-nya tapi live atau orinya tapi rekaman. Pembicara itu loh ya. Anda lebih suka mendengarkan KW2-nya, KW1 lah ya, tapi live, tapi live. Jadi KW1 singernya itu ngomong yang sama tapi live. Orinya tapi rekaman. Nah, ori tapi rekaman. Ya enggak? Paham ya maksud ya? Makanya saya bilang ya sudah, kamu nggak usah pakai trainer ya. Trainernya diganti sama video, saya bilang gitu. Selesai kan? Oke ya. Suatu saat seperti itu. Revolusi produk. Yang tadinya satu untuk semua, ya sekarang bisa semi custom. Oke, contohnya apa? Aywer Zuli. Dia nggak seperti ini sebelumnya. Sebelumnya cuman sederhana banget, pemilihannya pemilihan manual. Dikasih corak pilihan dulu. Jadi Anda nyoba itu nggak usah harus buat programnya semuanya. Ingat ya Gazennya waktu pas bilang mau buat program yang ada apa website ada resellernya apanya macam-macam. Terus saya bilang sama Gazen, Zen, reseller itu kan strategi jangka pendekmu. Ngapain kamu buatin itu semuanya terus nggak kamu pakai lagi kan gitu loh ya. Nah konsep Lean Startup masih ingat ya? Coba ya sebisa mungkin dicoba menggunakan dummy duluan ya atau plugin comot-comot duluan. Habis itu nanti baru kalau sudah it works gitu kan, baru kita buatin programnya. Nggak usah harus semuanya sempurna. Gitu ya. Contoh yang lain nih, ini shortcut nih bagus banget nih. Dia simple gitu loh buat saya idenya. Ya, kalau tadi masih kasih complicated, ini simple banget. Cuman buat topi. Tadinya topinya dia cuman satu macam topi doang, sekarang topinya bisa diganti-ganti. Bisa ganti-ganti topinya. Order via online, Anda tinggal ngetik sendiri gitu loh. Terus pencet order. Nah bagi Anda yang sekarang masih nunggu orderan, ini loh buat kayak gini. Dan ini ada suatu experience tertentu buat si pengguna. Coba. Kalau saya tambahin sesuatu. Nggak seperti gini, saya tambahin, ini kalau saya tambahin dummy simulasi foto. Saya foto begini, cekrek kan diri saya, terus nanti topinya saya pasin gini, cocok nggak? Paham nggak? Harus divisualkan gitu loh. Kalau cewek apalagi kan pakaian gitu kan, udah rancang, milih warna macam-macam, pilih tulisan macam-macam, pilih motif macam-macam, ininya kayak apa. Terus yang paling penting apa? Harus cobain dulu. Cekrek, ya, terus di-share. Terus nanti bisa like. Ini contoh. Ya, jadi ini nggak complicated. Ini suatu program yang buat saya masih pang gitu ya. Ini masih nggak rumit kok. Ya. Dan Anda bisa membuat seperti ini gitu loh. Ya. Sekarang dia sudah mengembangkan tidak hanya ke topi tapi juga ke kaos sama mug. Oke ya. Nah, revolusi jasa dan cost. Jasa itu artinya apa kalau kita mau sama orang mau pakai jasa kita kan begitu. Yang tadinya full time sekarang jadi freelance. Kita ubah jadi variable cost supaya lebih ringan. Variable cost itu pada dasarnya itu memperkecil risiko kebangkrutan.
semakin banyak variabel cost Anda, risiko kebangkrutan Anda. Cuman seringkali balik lagi, kalau dari fixed cost jadi variable cost, kan kita artinya outsource ke tempat yang lain. Nah seringkali kan keuntungan kita keambil gitu loh. Iya kan, kayak tadi itu loh. Gimana mas aku mau beli? Nah, ya, nggak harus. Perusahaan-perusahaan besar aja masih nyewa. Iya nggak? Bahkan maskapai-maskapai juga tidak selalu membeli pesawatnya. Dia bisa menyewa pesawatnya. Kenapa kita harus membeli? Ya enggak? Mungkin suatu saat kan ada perubahan zaman, beli apa pesawat-pesawat, ternyata besok personal drone sudah keluar. Ya kan? Gitu kan ya. Contoh itu sederhana aja kan. Atau mungkin nanti, saya nggak ngerti, dibukanya jalan tol dan kereta super cepat, wah, sudah tergantikan lagi, turun kan gitu kan. Kita sudah beli, ngapain? Jadi dibuat stay lean ya, dibuat lean. Nah, 1000 Lancer ini di Indonesia. Kalau di luar ada namanya e-lens, ada juga ya, jasa SEO, jasa penulisan artikel, jasa sosial media marketing, ada semuanya komplit. Ya, sekarang apa sih nggak bisa di online kan? Wong pijit aja di online kan sudah ada. Massage. Revolusi produk jasa, produk atau jasa. Yang cetak jadikan digital tadi kan. Itu untuk semua dibuat customize, yang bayar dibuat open source, ya. Kemudian yang full time dibuat freelance, yang beli dibuat sewa, beli kalau pakainya sesekali. Bahkan sekarang namanya sewa dan sewanya dari sharing, sewa dan sharing, gitu kan? Ya, seperti apa? Ya seperti kayak Uber, seperti satu lagi apa? Satunya Uber, ya Uber, Grab, Gojek, ya Uber, Grab, Gojek sama Airbnb, ya ada sekarang kan. Numpang itu kan dari satu komunitas kan, apa namanya yang numpang? Nightbangers, ya dari Nightbangers itu kan kemudian jadi suatu aplikasi itu kan, ya ternyata kita bisa menggunakan mobil kita juga buat cari duit sesekali. Dan itu belum tentu orang miskin loh yang jadi supir Uber. Banyak yang intelek loh ya. Siapa jadi supir Uber di sini angkat tangan? Yang pakai Uber juga. Yang jadi Uber, jadi supirnya Uber angkat tangan. Nah itu kan, jadi juga kan, ya pengusaha kan. Karena apa? Kadang-kadang modus juga kan ya. Siapa tahu nanti kan dapat Monica kan ya. Siapa tahu yang naik Monica gitu kan ya. Waduh. Terus diputer-puterin. Udah, aduh, iya, aduh maaf neng, nyasar neng. Gak apa neng, buat kompensasi, makan deh gratis gitu kan. Wah ini mas ngawur banget, nih aku mau legalisir ijazah bapakku nih. Ya, udah neng gak apa-apa, nanti itu nenteknya ini neng, titipin saya aja neng. Jadi deh, ya namanya jomblo tuh bikin ya. Ketawa. Soalnya kejadian gak sekali nih ya. Besoknya ganti itu kan ternyata, wah ada yang dimodusin lagi di sini Desi ya. Des, kamu kok mau dimodusin? Single source, crowd source. Luar biasa kan sekarang kan? Nanti kalau Anda kepingin tahu, kalau ada waktunya sih, yuk bisnis bagaimana nanti saya gambarkan, tapi saya nggak nyiapin slide-nya sih. Revolusi harga yang tadinya fix abonemen bulanan misalkan ya, jadi bayar namanya free, mium, ada free dan premium. Dan mungkin Anda nggak ngerti ya, kalau Google itu punya banyak fasilitas. Ya, kalau Anda ke Chrome itu sebenarnya Anda udah nggak perlu namanya Microsoft. Siapa di sini yang masih pakai Microsoft Office angkat tangan? Wow, yang pakai yang bajakan angkat tangan. Wow, daripada pakai bajakan, saya kasih tahu. Saya sudah tidak pernah pakai Microsoft Office lagi. Dulunya beli terus, sekarang pakainya apa? Google Docs. Microsoft Office lagian virusnya sering banyak gitu ya, dulu kan, sekarang nggak ngerti ya saya. Jadi saya pakai Google Drive. Oke, kenapa? Cloud. Terus ngetiknya di Google Docs. Buka Sheet atau buka Excel di Google Sheet. Pakai Google Slide. Iya nggak? Enak kan? Langsung di-upload. Nah, sinkron ke tempatnya Google Drive. Begitu buka di tempatnya HP, sudah berubah. Edit, di sini juga ikut edit. Di sini diedit,
sana ikut berubah. Praktis. Ngapain masih pakai Microsoft Office? Ya, Google ini akan menjadi ancaman yang berat bagi Microsoft. Ya, termasuk juga Apple. Ya, kenapa? Sekarang orang nggak benar-benar perlu pakai Apple. Kalau cuma takut virus doang, sudah besok beli semacam Android gitu ya, semacam Android. Tapi yang tablet gitu aja yang gede. Sekarang sepertinya sudah ada deh namanya apa ya? Chromebook ya namanya. Ya Chromebook. Nah, Anda kalau punya TV yang udah LED atau LCD itu, yang ada colokannya HDMI, itu Anda sudah bisa beli yang namanya sampai namanya lupa, TV. Ya, Android TV Box. Ya, kalau pakai grupnya Android ya atau Chrome ya. Android TV Box itu Anda otomatis tinggal nambahin ya sama mouse sudah bisa koneksi itu pakai TV Anda sebagai personal komputer. Paham nggak? Jadi terus kemana-mana tinggal bawa keyboard lipat sama TV Box yang kecil dibawa kemana-mana. Nah, terus filenya gimana Mas? Perlu hard disk nggak? Nggak usah, kan cloud. Yang penting ada sambungan internet. Siapa yang udah pakai TV Box sekarang? Oke ya, saya masih pakai coba yang Chromecast, sudah ada kan Chromecast. Ya, tapi Chromecast belum selengkap TV Box. Soal TV Box sudah bisa ini semuanya kan. Kalau Chromecast kan cuma masih nonton-nonton doang. Saya Chromecast saya coba, Apple TV saya coba. Ya, harus ngerti teknologi lah ya. Kalau enggak ketinggalan nanti kan. Oke ya. Jadi Anda perhatikan udah komplit banget. Saya baru lihat kemarin ada yang paid. Sebelumnya Android Chrome Playbook ini ya tidak ada di Playbook. Google Play tidak ada yang berbayar di sini nih. Awalnya saya lihat ini. Sekarang sudah ada nih yang paid ya. Tapi masih murah-murah tuh ya. Dibandingkan kalau kita ke tempatnya Apple kan. Kalau di Apple aplikasinya mahal-mahal. Jadi besok Anda cuma tinggal laptop terus pakai Linux ya. Yang penting bisa buka Google Chrome terus tinggal masuk play.google.com selesai. Ya, aplikasi download semuanya basis Chrome. Selesai. Ngeri ya. Jadi Google ini sebetulnya menjadi ancaman yang cukup berat nih buat Microsoft sama Microsoft sama Apple. Oke ya. Nah, YoBC juga menerapkan seperti itu. Dulu kita 3 tahun pertama, 4 tahun bahkan itu cuman yang gratis semuanya. Sekarang sudah bisa yang berbayar. Ada malah tambah lagi yang enterprise yang gede. Ya, dulu ini saya buat 50.000, sekarang udah 80.000. Cuman kalau abonemen 1 tahun baru kasih 50.000 rupiah per bulan. Jadi ada free, latihannya ada, saya sebut namanya latihan. Pas saya nulis latihan, tim saya tanya gini, Mas, itu latihan bukan free. Kita tulis free. Kalau kita tulis free mindsetnya dia, nanti dia pikir ini gratis seterusnya. Kalau tulisin latihan, nah ini keywordnya, aku sedang berlatih, belum berbisnis. Ya, kalau mau berbisnis yang profesional kan gitu. Ya, ini keyword. Oke ya, lanjutin ya. Ya free itu kan gratis, ya dengan syarat bisa bayar jika perlu, nambah fitur kan begitu kan ya. Atau tapi kita bisa menggunakan indirect monetize, ya. Nah, ini contoh revolusi harga bayar jika pakai atau yang disebut namanya PSU dari Afrika. My name is Mawad Joseph in Nimule, in South Sudan. As I'll be taking you through Sudan ya? Indigo Pay-As-Go Solar. This is the Ngomongnya solar susah kan panel ya? which has been fixed on the roof and which converts sunlight into indigo control unit. Di tempat seperti ini dia pakai solar Which cell is kan? this one, yeah. And there are also high efficient LED lamps Ah, up there. pakai LED You can see lampu. here. But it cannot work without top up. Top up, ya harus pakai top up, pakai pulsa. Jadi kerjasama sama provider. This number will be text into a message in my own phone when it's sent. Keren kan? If
and access Indigo code, which you'll be typing it into the Indigo control units. Yes, now my Indigo control unit is being credited for 7 days. 7 You days. can put on and have my light. As you can see there, now my light is on. So nice. Keren ya? It's too close. They need the power. So the opportunity is very huge. Thanks for joining me here in Nimbule from South Sudan. My name is Mawa Joseph. Jangan kalah gitu kan. Nah ini ya teman-teman, saya pernah punya ide waktu itu, terus kan sama seseorang, cuman dia nggak fokus sih. Saya bilang begini, siapa di sini yang minum air galon? Angkat tangan. Terus hampir semua minum air galon, dia tuh. Lihat, sambil survei ya, yuk, siapa yang minum air galon? Angkat tangan. Galonnya artinya Anda beli galon ya secara rutin di luar, angkat tangan. Ya maksudnya beli galon kan? Siapa yang pakai water filter? Angkat tangan. Cuma sedikit ya pakai water filter. Satu water filter harganya berapa? Water filter harganya berapa? Ya, 9 juta kan? Nah, ada yang beli water filter lebih murah dari 9 juta katakan? Pure berapa katanya? 600. Tapi benar-benar pure. Bismillah pakainya ya. Saya nggak ngerti. Saya pakai yang RO, reverse osmosis, itu yang 7,5 jutaan. Tapi saya kasih suatu ide sama orang ini, ya. Terus akhirnya gini, Mas, aku mau Mas Jaya adalah orang yang pertama tak pasang. Idenya apa? Saya bilang gini, orang kalau beli 7,5 juta, ya, saya gini kan pada dasarnya gini, kenapa kok Anda nggak mau beli galon setiap habis? Capek toh? Angkatnya itu loh. Ya, sering tumpah kan? Iya. Nah, kalau nggak ada laki-laki di rumah, terpaksa wanita kan, kasihan kan dia. Nah, ya kenapa? Udah biasa ya, udah biasa. Jangan gitu lah, no. Mentang-mentang tanganmu gede. Oke ya. Nah, jadi yang jelas itu merepotkan. Tapi kenapa kok orang tidak mau beralih ke tempat water filter? Kenapa? Karena barrier to entry-nya tebel, di 7,5 juta, betul nggak? Nah, anggap aja sekarang sudah harganya sudah turun, 5 jutaan sudah bagus lah, anggap aja. Saya pakai kangen-kangen kan, kemahalan kan. Ya, ini 5 juta nih ya, yang 5 juta. Nah, 5 juta pun buat Anda, belum tentu mau beli kan. Siapa yang mau beli kalau 5 juta katakan? Orang, 3 orang, 4 orang aja paling. Yang lainnya belum mau. Tapi kalau saya bilang gini, sudah ini yang harga 5 juta ini, Anda cukup biaya pemasangan pertama, Rp500.000 saja. Abonemen per bulan, Rp300.000. Siapa yang mau angkat tangan? Ini tipisin kan? Ngerti ya? Hal yang serupa ini terjadi dengan Indovision zaman dulu. Zaman dulu Indovision harus beli parabolanya. Sehingga setelah itu dia ubah bisnis modelnya. Ya kan? Diubah bisnis modelnya bagaimana? Udah disewain. Water filter kita ke tempat orang lain, pemasangan pertamanya katakanlah Rp500.000 atau Rp300.000, gratis sebulan abonemen, kan begitu loh. Terus nanti abonemen bulanannya Rp200.000 atau Rp300.000. Paham ya? Nah harusnya buat seperti itu. Nah ini kejadian nih, waktu itu saya diberikan sama dia, gara-gara saya ngasih ide seperti ini. Sebenarnya ada yang kurang dalam ide itu. Saya bilang sebenarnya gini, monitoringnya bagaimana? Pada saat sudah kotor. Nah, kan selama ini masih manual kan? Tadi bisa digabungin sama Indiegogo tadi itu. Oke, semacam kayak reporting langsung direct gitu kan. Jadi kalau kita sekarang ada wifi-nya, kita sebenarnya bisa numpang backend, numpang distribusi sama siapa? Sama jaringan wifi atau fiber optik. Ya, jadi sudah ada wifi atau fiber optiknya, tinggal dihubungkan di situ alatnya itu, ya. Nanti dia setiap misalkan lah ya, atau 1 hari 2 kali membaca sensornya, kemudian melaporkan kepada kita. Kalau sensornya sudah jelek, datang kita. Bu, maintenance ya? Oh ya sudah jelek ya, itu sudah jelek Ibu, segini ya. Katanya begitu ya. Atau mungkin memberitahukan kepada mobile phone-nya dia, untuk ya servis sekarang. Bisa. Sekarang sudah sangat canggih banget. Ya, sudah zamannya sudah wireless semuanya. Baik ya, saya lanjutkan.
revolusi harga ya dan monetize. Nah, harga itu buat saya monetize itu ya bisa dua macam, namanya direct sama indirect. Monetize contohnya ini ya, tadi yang saya katakan add-on itu gini loh. Sebenarnya add-on ini memang istilahnya istilah untuk digital ya, tapi teman-teman sebenarnya bisa menggunakan untuk non digital. Contohnya begini. Soto itu beli soto dimurahin. Saya nggak ngerti harga soto sekarang berapa sih ya, rata-rata katakanlah Rp3.000, murah nggak? Rp3.000, tapi nasi sama kuah sama toge. Ngerti ya? Kalau anak kosan seneng kan? Ya, nasi kuah sama toge. Kemarin saya dengar katanya ayam nelongso itu murah banget ya. Rp5.000, cuman mang yang delok nelongso banget itu kan, katanya. Iya, coba lihat ayamnya. Lah nggak apa-apa, kalau mau nambah, bayar lebih, paham ya? Itu sebenarnya konsep add-on. Ya, jadi bayarnya dikit, ya. Tapi kalau mau nambah lauk, dia bayar lebih. Itu tuh aja. Ya, perkedelnya 2.000, ininya berapa ribu. Ya, ujung-ujungnya nanti kalau dia mau pengen lebih ya silakan gitu loh. Tapi rame duluan. Ya, add-on seperti itu. Cross-sell udah tahu ya, cross-sell ya. Satu harga untuk semua. Ini biasanya berlaku juga seperti kayak semacam subsidi. Nah, fixed price sudah kita tahu, sharing use kita tahu juga, sharing use seperti pakainya sharing gitu loh ya. Tidak dimiliki bersama-sama. Kemudian tidak dimiliki sendirian. Lelang juga sudah tahu, barter sudah tahu. Long tail, nah long tail ini menjual produk yang terpopuler duluan, kadang kita nggak untung gede. Ya, ingat. Jadi gini, tadi si Mas Jengkol tadi, sebetulnya kebaca bisnis modelnya. Apa? Pertama, yang dia perlukan adalah database orang yang mau beli. Dari database tersebut nanti bisa dijualin ulang. Punya flash disk yang seharga 50.000 itu adalah produk penetrasi. Ngerti nggak? Untuk mendapatkan database. Pada dasarnya seperti itu. Nggak tahu, Mas Jengkol benar atau benar? Hah? Nggak dengar? Oh, konfirmasi. Boleh, konfirmasi. Mudah-mudahan saya salah ya. Mas siapa sih namanya Mas? Kok dipanggil Saya sama Mas? Haryadi, Mas. Mas apa? Saya Haryadi, Mas. Haryadi. Ya. Ya soalnya dia Mas Ipung manggilnya Mas Jengkol. Sebelumnya perkenalkan dulu, saya Haryadi. Saya dari Investasi Syariah Indonesia. Saya pemiliknya. Jadi sebetulnya saya sudah punya 1.600 member, Mas Jaya. Nah, jadi saya memberikan presisi itu sebetulnya buat member. Oh, buat member. Ya, tapi kalau misalnya ada yang mau juga, itu saya kasih. Oh iya. Itu kan harga presis nggak mungkin 50.000. Jadi kita subsidi sebetulnya. Kenapa kita subsidi? Saya itu membina 1.600 UKM. Alhamdulillah. Itu saya kasih dana investasi syariah. Saya dapat dari luar negeri juga dananya. Sekarang sampai sekarang sudah dapat 10 miliar. Alhamdulillah. Dan tidak menjadi salah dan klarifikasinya dan menjadi semuanya menjadi clear ya Mas Jaya. Baik, siap. Terima kasih Mas. Saya minta maaf ya kalau saya kesalahan ya. Oke, clear sekarang. Alumni IKEM juga kalau salah ya? Saya IKEM 118. Oh, IKEM 118. Siap membantu bisnis untuk UKM yang belum punya dana syariah, saya bantu, saya ada linknya. Alhamdulillah. Oke, clear. Alhamdulillah. Jadi berkah malahan ya. Berita tadi jadi berkah malahan ya. Yang satu mudah-mudahan juga berkah ya. Long tail tadi buntut Anda sudah ngerti ya caranya. Bayar suka-suka. Nah ini ada juga memang ada yang pakai bayar suka-suka. Tapi sebenarnya gini, ada yang apa namanya, ini cuma buat trik awalnya doang gitu kan. Misalkan gini loh, makan semuanya bayar semaunya. Tahu nggak? Makan semuanya bayar semaunya. Nanti begitu sudah lama gitu kan, udah laris gitu kan, dibalik nanti makan semaunya bayar semuanya. Kan makan semuanya bayar semaunya. Dibalik sama dia nanti makan semaunya bayar semuanya. Ya, jadi bayarnya semua nanti kan. Jadi yang bayar suka-suka itu, tapi Fikri sudah pernah mensurvei itu ya. Bayar suka-suka ternyata lebih gede dibandingkan yang dikasih patokan harga kadang-kadang. Ya, kadang-kadang seperti gitu. Ya, aneh juga. Kira-kira kalau Anda dikasih bayar suka-suka, Anda akan bayar berapa?
Bayar suka-suka loh, suka rela Anda. Yang di bawah 1 juta angkat tangan. Yang di atas, yang 1 juta sampai 2 juta angkat tangan. Ini serius loh beneran. Ya baik, ya. Yang 2 sampai 3 juta, yang 3 sampai 4 juta, lumayan juga ya. Monetize besok kita. Oke ya, sewa. Nah, jadi instead of kita beli, kita bisa sewa kan. Jadi daripada kita beli, kita sewa. Kemudian pakai sistem budget. Ya. Budget, artinya kan kita seperti Air Asia itu kan budget airlines gitu kan ya. Nah budget airlines jangan minta servis berlebihan gitu kan. Sudah budget kok minta servis berlebihan. Ya nggak boleh kan. Garuda akan berbeda sama Lion Air kan begitu kan. Ya, jadi kalau pas ada dicemburutin terus sama pramugarinya, ya, terus ngomong, Mbak, ini kan kita sudah bayar, lah Mas sampai bayar murah kok. Bayar murah kok minta senyum kan, minta senyum tambah lagi, pay you go kan gitu kan ya. add on senyum kan begitu kan. Add on tambah senyum. Begitu nomor kan dia gini. Terus lewat nomor sekian. Karena dia ada layanan senyum. Jadi nambah duitnya. Ya, Anda perhatikan kan di budget airlines kan pinter banget kan dia. Begitu masuk kan gratisin kan, dapat traffic, terus di situ dilama-lamain biar lapar kan. Nanti setelah lapar, haus begitu kan. Terus mau keluar, mau pipis, mau beli minum juga nggak boleh. Apalagi diperiksa minumannya semuanya. Nah nanti begitu pramugarinya lewat, nah baru itu ditawarin habisinnya. Pay as you go. Bulanan. Ini terjadi juga dengan Anda tahu namanya Scope kan? Scope tahu nggak? Mirip Wayang Force Scope. Wayang Force sekarang sudah tutup mungkin ya. Scope itu kan masih ada kan? Scope itu abonemen majalah digital. Ya, setahu saya dibeli sama Gramedia. Ya. Nah, jadi Gramedia pun sudah mulai resah itu kan mereka kan. Mereka udah berpikir nanti suatu saatnya akan switch nih. Beneran nih kan ke tempat digital. Sekarang di sini siapa yang masih membeli buku fisik angkat tangan? Masih kan? Tapi yang juga membeli buku digital angkat tangan. Nah, sudah mulai banyak kan? Lebih banyak daripada buku fisik angkat tangan. Nah, sedikit ya Mas Yan ya. Karena orang masih kebiasaan pakai stabilo tuh. Fisik kan, terus harus ngoret-ngoretnya juga enak. Abonemen ya. Nah, jadi Scope itu dia sekarang menerapkan abonemen. Abonemen Anda bisa baca banyaklah majalah, tidak semua ya, banyak majalah terkait dengan jaringannya mereka, itu cuma bayar kalau salah 49.000, 59.000 per bulan pada saat itu. Sekarang saya udah gak langganan lagi sih. Oke ya. Nah, indirect, kalau indirect itu apa? Anda jual database-nya kepada orang lain, kebanyakan seperti itu kan. Terus advertising, ya misalkan gini, Anda gratis nih, tapi saya ngomong dari tadi Dea Bakery, saya dibayar sama Bu Dea, Mas Jin nanti sisipin ya ngomong Dea Bakery, kan begitu. Contohnya begitu ya. Tapi enggak loh, Bu Dea nggak ngomong gitu, saya ngomong sendiri. Dan ini saya memang lapar tadi, saya lapar banget, makanya saya minta apple pie. Apple pie, kan begitu. Ya, fee transaction, ya, fee transaksi. Jadi ini seperti kayak beli mungkin sekarang ya. Sekarang menerapkan itu kan. Sebenarnya sudah beberapa sih. Belanja.com sudah menerapkan juga. Saya nggak ngerti yang jadi merchantnya yang lain diterapkan nggak? Lazada Zalora ada nggak? Fee transaction ada? Ada ya. Nah, jadi kan masuknya gratis, tapi begitu ada transaksi kena fee kan begitu kan. Nah, terus subsidi silang. Kalau Lazada Zalora berapa persen ya Wendy? Tergantung kategori Mas. Kategorimu apa? Fashion. Fashion kena berapa persen? Kalau saya sepatu 10. 10%. 9, sekian ditambah 1, sekian sekitar 10 sampai 11 lewat dikit lah. 10-11%. Dikit dong. Kalau yang lain? Kalau Zalora kemarin minta ke saya 20% kalau nggak salah. 20%. Habis itu di akhir dia ngusir secara halus ditambahin 23% apa 25 gitu, saya lupa. Oh, oke. Iya. Ya dinaikin gitu ya. Ngusir secara halusnya. Nah, ya. Nah, subsidi silang tuh macam begini. Ada yang bayar kayak tempat saya di bisnis itu masih subsidi silang. Bu sebenarnya ya susah untuk mengatakan itu nutup ya operasional saat ini. Saat ini saya masih subsidi sekitar 50-an juta per bulan. Ya. Nah,
Terus subsidi silangnya juga, kadang kalau pas kita dapat project-project, seperti di Pegadaian Syariah, kita dapat project websitenya, ini insya Allah dapat lelangnya juga kita pakai untuk pendanaan di bisnis lagi, termasuk event-event, kalau pas kita buat event. Donasi, nah donasi ini seperti Kaskus dulu menerapkan itu, ya patungan, ya acara ini juga menerapkan donasi, patungan itu patungan bisnis, ya seperti yang dilakukan sama Ustadz DM kan. Ya, capital gain. Nah, capital gain itu yang dilakukan oleh kebanyakan venture capital kan. Jadi pada saat dia invest, terus terjadi traction, dia jual lagi ke perusahaan yang berikutnya. Gorengan seperti itu kan. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, jadi kalau Anda bisa menarik traffic yang kenceng, Anda insya Allah bisa monetize itu. Karena traffic itu sama dengan duit. Paham ya? Jadi tarik traffic dulu, baru duit itu kemudian datang. Oke, revolusi distribusi, ya. Lokasi strategis, menurut Anda sekarang masih perlu nggak? Jalan produknya fisik dan lokasinya tidak strategis, angkat tangan. Oke, laku? Laku. Kenapa? Hah? Laku apa? Produknya apa? Kebetulan produk saya kan kemasan, Mas. Kemasan. Nah itu untuk lokasi nggak terlalu memperhatikan sih. Ya. Karena sebagian besar dari online. Yang produknya makanan seperti rumah makan atau tempat makan, ada tempat makanan minum? juga. Ada. Ada. Ya, yang produknya orang harus makan di situ fisik, tapi tempatnya terpencil dan tetap ramai, siapa angkat tangan? Coba, apa usahanya? Saya ini tongkrongan Indomie kekinian. Oke. Tapi memang agak keluar dari apa namanya? Ruko-ruko keramaian gitu, memang agak di pinggiran. Kemarin saya surveinya itu menentukan jarak dengan sekolah, dengan perumahan itu yang kira-kira 10 menit, 5 menit orang naik motor. Anak sekolah kan sekarang banyak motor. Iya, iya. Asal sekitar 5 menit, 10 menit dapat, artinya mereka mau datang. Dan ternyata memang ramai. Ya. Anak-anak sekolah itu suka tempat yang sepi kan gitu. Iya, iya. Hah? Anak-anak gitu ya? Oh, saya baru tahu itu ya. Oke, terus mereka tahunya dari mana? Gimana? Mereka tahunya tempat itu dari mana? Saya sosial medianya belum kenceng, Mas C. Iya. Pertama sih brosur aja, habis brosur makanannya enak dan murah. Habis itu sosial media mereka mengiklankan tempat saya. Iya, memviralkan sendiri ya. Ya, share kan. Oke. Baik. Nah, sekarang memang sekarang eranya era Google, ya. Jadi artinya apa? Anda nggak harus strategis asal bisa dicari di Google. Juga, benar? Bisa di JNE kan begitu ya? Digojekkan, di JNE kan, diwasikan, kan gitu. Betul? Nah, sekarang makanan, Anda jualan makanan. Jual makanan pun ya tidak usah harus strategis, ya. Yang penting tadi itu, Gojek, Abel ya. Pertama kali mulai mungkin ada 3 minggu sampai 1 bulan di mana Itlah Milan itu dulu nggak masuk GoFood. Kita dulu mulai stall pertama di Peak dan memang orang yang makan di sana oke, banyak, tapi mulai banyak lagi permintaan dari daerah lain. Kenapa sih Mbak kita nggak bisa gojekin atau GoFoodin makanannya ke selatan gitu? Saya bisa lihat kalau itu lebih dari proses delivery aja. Aplikasinya sangat membantu untuk memperkenalkan brand kita ke publik. Sekarang ini kalau bisa dilihat dalam 1 bulan kita 90% pendapatan itu dari orderan GoFood. 90%? Untuk GoFood itu saya udah benar-benar nggak mikir, itu bukan beban di kita lagi, itu udah customer sendiri yang mencari kita karena kita ada di GoFood. Itulah hebatnya GoFood menurut saya. Hebat ya. Terus terang, Mang Gojek ini membanggakan. Sangat cerdas. Ya. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, revolusi promosi. Tadi kan produk, price, place, sekarang sampai ke promosi. Ya. Nah, revolusi promosi itu sama dengan promotor. Ya, jadi distributor sama dengan promotor. Atau saluran distribusi juga sekaligus mempromosikan. Ini yang sebenarnya low budget, high impact. Nah, jadi perhatikan ya, perusahaan konsumen, ya, ingat,
distributornya siapa? Distributornya, promotornya itu bisa jadi affiliate. Ya, sekarang pakai sistem affiliate, direct selling, e-commerce, dropship, franchise, lisensi, edukator, star. Ini belum tambah lagi tadi ini kan, GoFood. Ya kan? Sekarang udah bisa kan masuk kan GoFood, Gojek kan, lewat situ kan? Sudah masuk ke situ tuh. Nah, produk pasangannya co-branding sama numpang beken. Tahu nggak numpang beken? Target pasar yang serupa dengan target pasar kita itu siapa? Yang pasangan kalau ada dia, harus ada kita juga, itu siapa? Contoh begini, kalau saya mau jualan es mochi macho, enaknya makannya sambil apa? Sambil makan apa? Misalkan ya, bakso. Berarti saya cari penjual bakso dengan target pasar serupa saya, yang paling laris sekota Malang misalkan. Nah, sampingan aja saya sewanya. Otomatis saya numpang beken sama dia. Ya, ini sebenarnya produk pasangan. Gitu ya. Saya lanjutkan. Nah, seringkali yang menjadi penghambat kita kembali lagi ke ego sama keserakahan untuk berbagi sama orang lain. Kita maunya semuanya kita kuasain sendiri semuanya. Ah enggak, saya mau bagi sana. Kan bisa aku pegang sendiri. Nah, hati-hati ya, risikonya juga lebih gede. Untung lebih banyak, risiko juga lebih gede. Oke ya. Lean, share, free. Ya sekarang zamannya lean. Lean itu apa? Rampingkan proses, baik organisasi dan harganya. Jadi yang bisa di-outsource, outsource, crowdsource. Buat perusahaan Anda seramping mungkin. Semakin ramping perusahaan Anda, semakin kecil risikonya. Semakin sedikit fixed cost-nya, semakin kecil risikonya. Oke, share. Nah, sekarang juga zamannya orang mau bagi rezeki, bagi informasi ke orang lain, ya, dan bagi fasilitas ke orang lain. Sekarang ini hotel-hotel udah mulai kecaplok pasarnya sama ini nih, Airbnb. When I booked this trip, my friend said I was crazy. Jadi orang pakai jasanya Airbnb tidak hanya bicara masalah tempat tidur, tapi bicara masalah kultur sekarang itu. Share culture-nya itu lebih Everyone penting. in your neighborhood was so warm and friendly. And your home was perfect and peaceful. Oh, and then I met your friends. They reminded me of my friends. It felt like I had known them for years. It was almost like family. I just wanted to thank you for sharing your world with me. It felt like home. Airbnb, belong anywhere. Ya, jadi ini dua sisi ya teman-teman ya. Sharing rezekinya dua sisi nih. Bagi mereka-mereka yang punya budget sedikit, mau pergi jalan-jalan ke luar negeri, mau pergi jalan-jalan kemana, ya. Nah dia kepengen cari rumah aja udah cukup buat dia untuk tinggal. Ya, kadang-kadang kan malam hari baru pulang, tidur selesai. Ya makanya dia sebenarnya Airbnb apa di bed and breakfast. Kadang-kadang breakfastnya nggak ada. Ya, nggak masalah. Nah, kemudian di sisi yang lain, orang-orang yang punya kamar kosong, ya nggak? Yang punya kamar kosong, nggak kepake-kepake, nah itu disewakan daripada nggak kepake. Ternyata kalau, tapi kok cuma punya satu kamar, satu kalau dikumpulin 1 juta orang, ya jadi 1 juta kamar. Benar nggak? Anda kepengen tahu nggak bisnis plan-nya, bukan bisnis plan, pitch deck-nya Airbnb yang pertama kali? Yang ini perusahaan ini bernilai 10 miliar US dollar loh. Ya, nah ini adalah pitch deck pertama kalinya dia. Bed and breakfast, book room with locals rather than hotels. Ya, dia with locals, maksudnya apa? Local people. Nah, ini saya suka banget nih. Ya, deskripsi problemnya duluan diungkapkan nih. Kenapa sih? Karena harga duluan yang menjadi concern bagi orang yang mau ke hotel. Kedua, hotel leave you disconnected from the city and its culture. Jadi di hotel itu kita dapat that. Nggak dapat tempat yang punya ciri khas kota tersebut, culture di tempat tersebut, ya kan? Nah, no easy way exit
to book a room with a local or become a host. Jadi mau jadi seorang sewa tempat orang itu nggak mudah, dan dia kasih fasilitas. Nah, simpel banget nih solusinya. Save money, make money, sell culture. Save money buat siapa? Penyewanya. Make money buat siapa? Yang menyewakan. Keduanya. Ya enggak? Yang ditamuin kadang-kadang seneng loh. Bukan cuma yang namu aja yang seneng, yang ditamuin juga seneng. Ih, dapat orang bule nih. Ya. Ya, apalagi kalau namanya mau nikah. Siapa tahu. Ya kan? Ijazahnya mau dilegalisir. Jadi pas begitu, datang begitu, Mbak mau legalisir saya? Kok tahu? Kan saya ikut TFM juga. Oh iya. Oke ya, saya lanjut ya. Dia membuat market validation-nya ya. Nih, simple aja dia. Market size-nya dia cuman membidik yang kecil kok, nggak gede kok. Ya, ini 3 books semuanya sekian, dia cuma membidik pasar yang kecil aja. Ya. Ini yang saya suka kata-katanya. Search by city, review listing, book it. Simple ya. User experience-nya simple banget. Jadi produk itu jangan kebanyakan feature. Begitu banyak feature yang macam-macam, orangnya masih pemula, malah puyeng. Paham ya? Jadi kalau mau membuat produk yang sejuta umat, buatlah produk untuk orang goblok. Jangan orang pinter. Saya ingat banget pada saat Yuk Bisnis pertama kali dibuat, saya announce kepada masih ada milisnya ICAM. Saya announce duluan di 3.000-an orang. Terus mereka pada tanya, "Loh Mas, ini ada namanya kalau pas notifikasi kan kita register kan, habis register itu verifikasi ya, verifikasi sama ya verifikasi. Nah orang tanya verifikasi itu apa Mas? Verifikasi dan ada istilah-istilah yang si orang ini nggak ngerti. Terus programmer saya bilang gini, dia senyumnya gini, kelihatannya kita perlu ngasih edukasi nih ya buat orang-orang yang gaptek-gaptek kayak gini. Saya bilang gini, enggak, orang nggak ngerti verifikasi, kita sederhanakan bahasanya. Ngerti ya? Nah, jadi kita harus menggunakan bahasa untuk orang paling goblok. Paham ya? Jadi kita harus menggoblokkan diri kita supaya orang paling goblok ngerti dengan bahasa kita. Itu yang banyak. Yang dikit nih yang pinter-pinter yang jarang. Bener nggak? Betul? Baik, lanjut ya. Tuh, dia cuma simple pakainya. Kalau 10,6 ya, melakukan trip gitu kan, yang masuk ke tempatnya Airbnb dikalikan $20, pakainya fee ya kan, dia pakainya fee. $10 sudah $200 juta, lumayan ya. Revenue tahun sekian sampai sekian. Wah, ini bisnis model yang simple banget nih ya. Oke, ini saya lanjutkan ya, lanjutkan. Ya. Nah, ini dia competitive advantage-nya. Oke, lanjut ya. Nah, ini yang lain lagi nih. Tukang ojek itu susah. Tiap hari itu pasti kena terik matahari. Pasti bertemu dengan kemacetan. Penghasilan pun tidak menentu. Kita nunggu penumpang lama berjam-jam. Kalau udah capek saya kadang pulang. Tidur aja sampai sore juga. Hidupannya tuh begini terus, nggak ada perubahan. Saya selalu berdoa kepada Allah semoga memberikan jalan yang terbaik. Alhamdulillah kehidupan saya tuh sekarang jauh lebih baik. Saya nggak usah nunggu penumpang lagi. Jobnya itu banyak banget. Saya ambil lagi, datang lagi. Kadang sampai seharian full saya bawa orderan. Rasa capek itu nggak ada, ya semangat itu timbul gitu. Karena dengan job yang banyak itu, semangat saya itu lebih yakin, benar-benar merah putih seperti negara yang baru mengalami kemerdekaan.
aplikasi ini, ya, Anda punya aplikasi ini, gimana perasaan Anda? Ya, iya ya 5 menit, maksud nggak kelihatan sih gitu. Haru ya. Artinya apa? Apa yang hasil karya kita ini, bisnis kita ini tidak hanya membuat kita kaya loh, bahkan mungkin belum membuat kita kaya, tapi sudah mengkayakan orang lain. Benar nggak? Ya, saya senang tuh kalau pas melihat teman-teman yuk bisnis ngomong, wah gimana? Kayak Reza boleh nggak? Reza di mana Reza? Ada di sini kita Reza, boleh dong maju ke depan sebentar aja. Ya, kita atau Reza boleh salah satu. Siapa yang maju? Kita atau Reza? Reza itu maju ke depan, dua-duanya boleh. Ya, sebelum perjalanan ini gitu kan, pertama kali bagaimana? Kronologi sedikit aja, 5 menit tuh katanya waktunya. Ya, makasih Mas Jay. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi langsung aja ke Yubi Juragan. Sebelumnya saya tadi kerja di salah satu perbankan, kemudian sebelum ikut IKEM dan kenal Mas J dari buku-bukunya, bisnis kuliner. Bisnis kuliner hanya bertahan 6 bulan. Nah, semenjak itu saya paham bisnis itu perlu ilmu, nggak bisa modal nekat gitu. Setelah IKEM, wah kayaknya kalau yang sebelum-sebelumnya buku-buku motivator, tweet-tweet motivasi gitu. Emang sih jadi menggebu-gebu, tapi bingung mulainya dari mana. Nah setelah ikut IKEM, seolah menemukan, wah saya nih harus ngikutin Mas J gitu, karena yang di-share teknis kan, jadi tahu gitu melangkahnya harus dari mana, bagaimana cara mulainya. Nah ikutin Yubi Juragan. Nah di Yubi Juragan kan dikasih salah satu toolsnya itu e-booknya itu e-book Yubi Affiliate dengan Facebook Ads Mas Fikri. Sebelumnya enggak, kan Yubi Affiliate dulu ya Mas J ya, yang di open itu Yubi Affiliate belum punya dana untuk joinnya, baru bisa pas Yubi Juragan, meskipun deposit 1 juta. Nah kita sisa tabungan itu ada 1,5 juta. 1 jutanya itu untuk Juragan, 500 ribunya untuk kita 1 bulan yang akan datang. Nah di sana dapat insight ilmu dari Mas J. Kita dulu, wah saya harus bisnis online, nggak setuju. Wah apa tuh bisnis online? Itu cuma ngetek-ngetek orang di Facebook katanya gitu. Enggak, ini beda, ini ada ilmunya gini. Aku mau belajar Facebook Ads gini. Mas J kan dulu bilang gini di tweetnya, bisnis itu perlu ilmu. Ilmu pertama yang harus dikuasai dalam bisnis adalah ilmu pemasaran. Oke, saya terngiang-ngiang terus gitu ilmu pemasaran. Oke, saya harus belajar ilmu pemasaran. Nah, Mas J nge-tweet lagi, ilmu pemasaran yang saat ini yang saya nyesal saya nggak belajar dari dulu, padahal teman-teman untuk belajar dari dulu adalah internet marketing gitu ya. Direnungkan lagi, wah saya harus belajar internet marketing. Saya googling internet marketing itu apa, ketemu istilah affiliate, Google AdSense begitu. Nyampe Mas J nge-tweet lagi, kalau nggak salah pas IKEM, pas mentoring di hari ketiga itu Mas J bilang gini, ingin mau ke Surabaya, mau ikutan internet marketing kelasnya, itu mau belajar Facebook Ads katanya gitu. Mas J nge-tweet, sejak ketemu internet marketing, pas ketemu Facebook Ads, detail tweet Mas J-nya itu nggak sama persis ya, tapi intinya gitu, saya jatuh cinta terhadap Facebook Ads katanya gitu, canggih gitu. Udah, saya fokus, pemasaran, internet marketing, Facebook Ads. Nah, ketemu di Yubi Juragan, ketemu Yubi Affiliate dengan Facebook Ads dari Mas Fikri. Belajar dari itu sama ditambahin googling dari beberapa sumber di Google, akhirnya nyobain iklan Facebook Ads Yubi Store. Saya itu ya Mas ya, kayak hijabnya ada hijab Eltov, tasnya ada apa aja tuh? Lupa lagi sebenarnya. Nah, ternyata Bonjor, iya saya Bonjor. Dengan dulu itu dengan budget 20.000 sehari bisa dapat penjualan tas 3 tas kayak gitu. Nyampe akhirnya alhamdulillah gitu.
selama 1 bulan bisa top up sampai 2 kali. Tapi senang berarti, wah iya benar kalau bisnis itu dengan ilmu menghasilkan dan seolah nemu jalan yang benar gitu Maji. Nyampe akhirnya pas saat itu kebingungan karena saya juga barang istri di Tasik ada teman yang jual mukena, ada teman yang jual jilbab juga. Nah, bingung, saya ngiklanin juga mukena karakter. Ternyata laku juga, laris juga gitu. Nah, saat kebingungan itu ada yang order di tempatnya Mas J, barangnya di Yubi Store, order mukena juga, satu konsumen yang sama. Akhirnya saya putuskan Yubi Store-nya di stop dulu, saya fokus ke mukena karena memasuki bulan Ramadan. Pas masuk ke bulan Ramadan kan lagi kenceng-kencengnya. Yang budget 20.000 per hari itu bisa closing sampai 10 orang gitu. Terus berjalan. 2 tahun ya reseller. Baru 1 tahun setengah. Cuma selama reseller branding nama toko sendiri. Jadi itu produknya produk lain, produk Emma Queen namanya, tapi kita branding tokonya Sheika gitu. Jadi sampai sekarang karena kita udah branding Sheika, akhirnya pas produksi sendiri orang udah kenal dengan Sheika gitu. Baru di pas 2016 karena kan pas reseller lagi iklan lagi kencang-kencangnya barang kehabisan kayak gitu. Terus berani produksi, kebetulan modal juga udah ada. Baru nyari-nyari penjahit gitu, ngasih 1 roll, 2 roll buat produksi. 2016 start Januari nemu konveksi, kita jadi mitra dan alhamdulillah nyampe sekarang sudah full produk sendiri. Terima kasih kita. Terima kasih dan mereka berdua ini udah kayak adik saya juga ya. Gak ada tutup-tutupannya gitu loh. Nah, jadi teman-teman nanti mungkin saran saya di grup telegramnya dibedah apa yang dilakukan pasca pulang TFM. Nah itu dibedah supaya bisa meningkatkan itu apa yang dulu kesalahannya apa, ya terus apa yang dilakukan supaya kian gitu loh. Step by step-nya itu loh kronologisnya. Oke teman-teman kita istirahat dulu ya.